Hai semua, bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Kembali lagi bersama saya, Okawai, yang membahas alur cerita kelanjutan anime. Kali ini melanjutkan part sebelumnya. Yang belum lihat part sebelumnya, linknya ada di deskripsi agar memudahkan kalian. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe aja, berhubungan gratis, dan like. Terima kasih. Di video kemarin, nasib sial menimpa heroin cantik kita, yaitu Sophia. Ia harus menerima nasib buruk karena ulah dari Gulong, salah satu petinggi di klan naga yang membuat lubang besar di bagian lantai tengah labirin besar Ero. Lubang itu menghasilkan air laut karena labirin besar Ero terhubung langsung oleh laut, sehingga tetek bengek dari pemimpin naga air ikut partisipasi melawan Sophia yang seorang diri. Di sini saya nggak tahu apakah anak buah dari naga air itu cewek semua atau ada cowoknya. Kasihan aja lihat Sophia di gangbang. Sebelum lanjut pertempuran, scene berpindah pada Pelmina. Bagi yang lupa Pelmina itu siapa, saya kasih gambaran sedikit. Pelmina merupakan anak dari bangsawan di ras iblis, yang tidak dianggap sama sekali oleh keluarganya, sehingga di usia dini ia sudah putus sekolah. Namun Shiraori yang dulunya sempat tinggal di bumi, dan mengetahui bahwa orang yang tersakiti akan jauh lebih berbahaya jika dilatih, akhirnya Shiraori membawa Pelmina masuk ke skuad yang diisi oleh pasukan elit. Saat ini Pelmina adalah ketua dari pasukan nomor 10, yaitu pasukan elit. Pelmina sempat mendapat tawaran dari ayahnya yang berada di kastil Raja Iblis untuk ikut berperang melindungi kastil Raja Iblis. Karena rakyat iblis mendapat kabar bahwa Raja Iblis Ariel akan mengorbankan manusia serta ras iblis demi menyelamatkan Dewi Shariel. Tawaran itu jelas sekali ditolak oleh Pelmina. Meskipun yang menawarkan adalah ayahnya yang sangat baik padanya, tapi Pelmina sudah menganggap pasukan nomor 10 adalah keluarga. Rasa sakit dirasakan bersama saat latihan. Rasa senang juga dirasakan bersama saat misi selesai dan seterusnya. Sehingga rasa cinta terhadap Shiraori, yaitu ketuanya, jelas membekas di hati Pelmina dan semua pasukan elit 10. Saat ini Pelmina yang bersama Ariel telah mendapat arahan untuk membunuh Dustin. Meskipun saat ini Pelmina dan pasukan elit 10 tahu akan kebenaran jika memang benar ras iblis akan dikorbankan oleh Ariel. Mereka semua tetap berada di sisi Shiraori dan Ariel. Pertempuran akhir pun dimulai. Pelmina dan rombongannya menuju gerbang belakang, dan di sana ada Kusama serta pasukan dari Dustin yang ada di video sebelumnya. Kusama dan Pelmina melakukan pertempuran. Di light novel cuma disingkat bro, jadinya saya juga langsung hasilnya saja. Singkat cerita, mereka berdua kecapean, terutama Kusama yang sudah tidak bisa berdiri lagi. Pelmina bertanya, "Di mana Paus?" Yang dimaksud di sini adalah Dustin. Kusama menjawab, "Aku tidak tahu, aku tidak bohong, ninja tidak pernah berbohong." Di pikiran Pelmina jelas sekali bahwa Kusama saat ini berbohong. Pelmina sangat ingin membunuh Kusama yang sudah tidak berdaya, tapi ia mengingat di kejadian sebelumnya bahwa Shiraori tidak ingin melibatkan reinkarnator lainnya. Oleh sebab itu, pasukan elit 10 yang sudah menang di pertempuran kembali ke misi awalnya, yaitu mencari Dustin. Scene berpindah pada Meresopis. Saat ini Meresopis mendapat tugas untuk bertahan di bagian depan gerbang labirin besar Ero. Ia melihat pertempuran yang tidak seimbang dari Ratu Teratek melawan dua naga, yaitu naga api dan naga petir. Hingga pada akhirnya kekalahan resmi jatuh pada Ratu Teratek. Mereka melihat kedua naga tersebut mundur setelah menghabisi semua Ratu Teratek, dan hanya tersisa beberapa individu yang kuat yang masih bertahan. Sebagai catatan, individu yang dimaksud adalah laba-laba yang memiliki kemampuan khusus, jadi seperti paralel pikiran pada Kumo. Seperti itulah. Walaupun orang atau makhluk yang mempunyai statik 1K melawan musuh yang memiliki statik 10K, maka tidak ada kemungkinan menang. Tapi akan berbeda jika orang yang memiliki statik 1K berjumlah 10K, maka akan berbeda. Serangan mereka pada musuh yang 10K tidak akan berpengaruh. Namun jika stamina pada musuh yang 10K habis,
maka dampaknya akan terasa. Berbeda dengan Raja Iblis Ariel yang bisa memakan apa saja untuk mengembalikan stamina-nya atau SP, stamina point. Di pihak manusia, mereka semua mundur seperti pasukan iblis setelah mendapat gelombang tsunami besar yang isinya jelas bukan air, melainkan sisa-sisa monster nightmare. Monster nightmare adalah cloningan milik White atau Shiraori saat menjadi Kumo. Beberapa menit setelah insiden itu, tibalah musuh bebuyutan dari Merazopis, yaitu Kunihiko dan Asaka. Mereka berdua dulunya adalah anak yang tinggal di sebuah desa bandit. Namun, atas perintah dari Shiraori, Merazopis membantai semua orang yang tinggal di desa tersebut, kecuali Kunihiko dan Asaka yang merupakan reinkarnator. Kunihiko akhirnya bisa membalaskan dendam keluarganya di dunia isekai. Namun sebelum melakukan hal itu, Asaka memukul Kunihiko dari belakang hingga terjatuh dan tidak bisa bergerak alias pingsan. Asaka sangat mengetahui bahwa mereka berdua tidak akan bisa menang melawan Merazopis, yang dimana keadaan saat ini merupakan penentu bagi Raja Iblis Ariel dan sekutunya. Asaka berkata, "Maaf Kunihiko, aku tidak mau mati." Asaka membawa Kunihiko pergi dari pertempuran. Merazopis hanya melihat mereka dari kejauhan. Singkat cerita, Asaka berhasil membawa Kunihiko ke sebuah desa terpencil. Di sana, Kunihiko tersadar dari pingsannya dan bertanya apakah mereka berdua menang melawan Merazopis. Asaka hanya bisa meminta maaf. Pertanyaan maaf dari Asaka jelas sekali dipahami oleh Kunihiko, bahwa jika Asaka tidak menghentikannya, maka dirinya akan terbunuh dalam sekejap. Di pertempuran akhir ini, Asaka sudah menyadari bahwa Wakaba palsu alias Shiraori tidak lagi peduli dengan reinkarnator lainnya. Shiraori hanya peduli pada Ariel, sebab Sophia sudah memberikan jawaban kepada para reinkarnator agar bertindak sesuai keinginan mereka masing-masing. Maka dari itu, Asaka lebih memilih kabur daripada harus mati melawan Merazopis dan merelakan yang sudah terjadi. Kini mereka berdua memiliki tujuan bersama, yaitu hidup bersama sampai punya cucu dari cucu ke cucu untuk cucu. Kini kita akan flashback sebentar dari sudut pandang Asaka. Asaka dulunya adalah teman masa kecil dari Kunihiko di bumi. Mereka selalu bersama saat SD atau SMP, lupa sih, intinya sampai SMA kalau nggak salah. Nah, di kehidupan barunya mereka juga bersama hingga saat peperangan melawan desa Elf. Di sana, mereka sempat mendengarkan alasan orang tua baru mereka harus dibunuh oleh Merazopis. Mendengar penjelasan dari Merazopis tentang keinginan Wakaba yang ingin menyelamatkan dunia, tentu saja Asaka mengingat kejadian saat berada di bumi. Dia sangat mengetahui Wakaba tiap hari di sekolah selalu dibully karena terlalu cantik, bahkan paling cantik di dunia. Wakaba masih memiliki simpati kepada teman kelasnya. Perasaan inilah yang membuat Asaka mengundurkan diri dalam partisipasi melawan Merazopis. Selama ini Asaka hanya mendukung Kunihiko. Apapun yang ingin dilakukan Kunihiko akan didukung oleh Asaka. Namun saat ini dia sangat yakin bahwa Wakaba hanya memberikan satu kesempatan, dan kesempatan itu tidak akan datang lagi. Alhasil, Asaka tidak mau melihat orang yang dicintainya harus mati di hadapannya. Oke kan, mungkin segini aja, kita lanjutkan lain hari. Terima kasih yang sudah mampir, sampai jumpa, bye bye.